Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik PCR. Jadi teknik PCR ini digunakan untuk menggandakan gen yang sudah kita isolasi, kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan. Ya, jadi dari materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengisolasi DNA. Jadi dari DNA tersebut kita lanjutkan dengan isolasi gen. Nah, gen inilah yang akan biasanya dikembangkan sebagai bahan baku pada produksi protein tertentu menggunakan teknik bioteknologi modern. Ya, baik. Nah, PCR ini singkatan dari polymerase chain reaction. Ini merupakan suatu proses sintesis enzimatik yang tujuannya adalah untuk melipat gandakan suatu sekuen nukleotida atau gen secara in vitro. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Carrie Mullis pada tahun 1985. Adapun fungsi dari PCR ya, jadi prinsipnya alat ini digunakan untuk melipat gandakan dari gen yang sudah kita isolasi. Ya, jadi pertama kita akan mengisolasi gen terlebih dahulu dari DNA yang sudah kita isolasi sebelumnya. Selanjutnya gen tersebut akan dilipat gandakan beribu-ribu kali sehingga nantinya produk daripada perlipat gandaan ini atau amplifikasi ini dapat digunakan untuk membentuk proses DNA rekombinan atau membentuk suatu protein tertentu, membuat produk tertentu dengan prinsip bioteknologi. Ada juga yang digunakan untuk menguji ekspresi gen, melihat bagaimana ekspresi daripada gen tersebut untuk mendiagnosis penyakit ya dengan PCR ini, lalu juga bisa menguji kekerabatan spesies secara genetik dan untuk kepentingan forensik. Jadi untuk bioteknologi, kepentingannya atau manfaat daripada PCR ini dengan kita mengamplifikasi atau melipat gandakan gen yang sudah kita isolasi, nantinya kita akan memiliki bahan baku atau bahan dasar untuk memproduksi protein yang kita inginkan. Prinsip dasar dari PCR adalah melipat gandakan segmen DNA target atau gen target dalam tabung reaksi dengan bantuan enzim yang disebut dengan DNA polimerase. Nah, pelipat gandaan ini dilakukan secara in vitro dengan cara menambah primer. Jadi primer ini merupakan sepotong DNA pendek yang biasanya berpasangan di ujung 3 dan ujung 5 yang fungsinya adalah untuk menandai ujung-ujung daripada gen. Jadi gen itu dimulai dan gen itu diakhiri. Jadi primer ini selalu sepasang seperti itu. Nah, di dalam proses DNA kita membutuhkan primer. Nanti setelah primer ini menandai gen yang akan kita isolasi, maka proses amplifikasi akan dilakukan dengan beberapa siklus ya. Nah, untuk tahapan PCR sendiri ada 3 tahap. Yang pertama adalah pre-PCR, yang kedua adalah PCR, dan yang ketiga adalah post-PCR. Untuk pre-PCR ini disebut juga dengan tahap preparasi atau menyiapkan reagen dan juga spesimen. Ya, spesimen ini biasanya diambil dari isolasi DNA sebelumnya. Ya, jadi DNA yang sudah kita dapatkan dari proses isolasi DNA itu menjadi bahan baku untuk mengisolasi gen. Selanjutnya adalah tahap PCR. Tahap PCR sendiri ada 3 tahap, yaitu denaturasi, nailing, dan yang ketiga adalah extension. Sedangkan tahap post PCR ini adalah tahap untuk pembacaan hasil dari isolasi gen atau hasil dari amplifikasi PCR. Untuk tahapan pre-PCR ini kita akan menyiapkan bahan-bahan yang digunakan ya. Yang pertama adalah DNA cetakan. Ya, DNA cetakan biasanya didapatkan dari proses isolasi DNA. Jadi sebelum proses tahap ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga membutuhkan primer. Kita sudah bahas tadi bahwa primer ini merupakan sekuen pendek nukleotida yang nantinya akan menandai pada gen mana yang akan kita isolasi seperti itu dan selalu berpasangan di ujung 3 dan ujung 5, ujung yang satu dan ujung yang lain. Biasanya panjangnya sekitar 15 sampai 25 basa nukleotida ya. Yang ketiga adalah DNTPS atau deoksiribonukleotida trifosfat yang terdiri dari D, ATP
ATP, kemudian D CTP, D GTP, dan D TTP, di mana di NTPS ini merupakan bahan-bahan untuk membentuk gen-gen baru dari cetakan gen yang sudah diisolasi. Jadi kan kita fungsinya dari PCR itu melipat gandakan, memperbanyak gen yang sudah diisolasi supaya nanti ketika digunakan untuk deteksi gen ya untuk mendiagnosis penyakit atau digunakan untuk membentuk produk itu lebih banyak. Jadi kita akan menggandakannya. Untuk bisa menggandakan kita membutuhkan bahan-bahan nukleotida yaitu tadi basa nitrogen ya, ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Selanjutnya adalah enzim DNA polimerase atau Taq polimerase yang fungsinya adalah untuk mengkatalisis reaksi sintesis rantai DNA untuk membentuk gen-gen cetakan yang baru ya dari hasil isolasi gen yang sudah dilakukan. Lalu tahap PCR sendiri itu ada 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah denaturasi. Denaturasi ini adalah pemanasan atau pemisahan, yaitu kita akan memisahkan 2 untai DNA supaya terurai seperti itu sehingga kita bisa memasukkan primer ya untuk mencari gen mana yang akan kita isolasi. Biasanya dalam proses denaturasi ini membutuhkan pemanasan sampai suhu 94 derajat Celcius. Dengan suhu ini maka DNA akan terpisah ya, 2 untai akan terpisah sendiri-sendiri. Setelah itu adalah tahapan annealing atau penempelan. Di sini adalah tahap penempelan antara primer dengan DNA cetakan ya. Primer ini tadi ada sepasang, ada forward primer, ada reverse primer, di mana nanti akan menandai ujung-ujung dari DNA yang akan kita isolasi atau kita ambil atau kita potong. Nah, pada proses annealing ini dibutuhkan suhu sekitar 54 derajat Celcius. Sedangkan tahapan yang ketiga yaitu tahap extension atau pemanjangan. Pemanjangan di sini maksudnya adalah dari primer yang sudah kita gunakan untuk mencari ujung-ujung daripada gen dari primer ini nanti akan membentuk DNA yang baru dari cetakan yang sudah ada dengan bahan-bahan di NTPS. Jadi ini adalah gambaran daripada tahap PCR. Yang pertama adalah denaturasi. Denaturasi ini tahap tadi memisahkan. Jadi dari 2 untai DNA menjadi terpisah seperti ini dengan suhu yang tinggi akan terdenaturasi. Setelah terpisah maka DNA masing-masing DNA ini akan didatangi oleh primer ya. Jadi primer ujung yang 3 dan primer ujung di ujung yang satu lagi ya. Forward primer dan reverse primer. Nah, ini tahap annealing. Sedangkan tahap elongation atau pemanjangan atau extension ini adalah dari sequence primer yang sudah menempel pada ujung gen yang satu dan ujung gen yang lain. Ini akan dibentuk gen yang baru, ya, gen yang baru dengan bahan di NTPS tadi, sehingga akan terbentuk dari 1 menjadi 2 pasang DNA atau 2 pasang gen, dari 2 menjadi 4 dan seterusnya sampai kelipatan. Nah, di dalam PCR ini ada siklus ya, ada siklusnya. Berapa kali siklus? Siklus itu berarti adalah proses mulai dari denaturasi, annealing, elongation atau extension, kemudian kembali lagi ke denaturasi, begitu seterusnya. Siklusnya bisa beragam ya, tergantung dari kebutuhan. Dan misalkan di sini siklusnya bisa sampai 35 kali dan kopi DNA-nya bisa beribu-ribu atau bahkan jutaan gen yang terbentuk ya, tergantung dari kebutuhannya. Ini adalah gambaran prosesnya, jadi temperatur atau suhu yang digunakan setiap tahap PCR berbeda-beda. Untuk denaturasi ini tentu membutuhkan suhu yang tinggi, tadi sekitar 94 derajat Celcius, sedangkan untuk annealing ini 54 derajat Celcius, sedangkan untuk tahap extension atau elongation sekitar 72 derajat Celcius. Ini siklus PCR, jadi waktunya untuk 1 kali siklus PCR denaturasi ini membutuhkan waktu 1 menit, sedangkan annealing 45 detik dan extension sekitar 2 menit ya. Dan itu terus dijumlahkan tergantung dari siklus yang dibutuhkan.
Untuk prosedur kerja PCR, jadi kita harus menyiapkan tabung-tabung Eppendorf sekitar 200 mikroliter. Biasanya total volume PCR itu 25 mikrolit ya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi, misalnya ada DNA cetakan, kemudian ada enzim DNA polimerase, lalu ada primer ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan buffer PCR ya, dan juga NGCl2 di situ. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan processing PCR di dalam thermocycler atau alat PCR-nya. Ya, mungkin saya tunjukkan saja. Jadi ini adalah gambar alat PCR-nya. Jadi kita memasukkan sampel dan juga beberapa bahan reagen-reagen yang sudah saya sebutkan tadi ke dalam tub PCR di sini ya. Lalu dimasukkan ke dalam mesin PCR, kemudian kita atur suhu untuk masing-masing tahapan, yaitu denaturasi, kemudian annealing dan juga attenuation extension pada mesin pengaturan. Selanjutnya adalah juga suhu yang dibutuhkan dan siklusnya. Nah, setelah dilakukan PCR, maka hasil daripada PCR tersebut nanti akan dilakukan atau diteruskan dengan tahap yang ketiga, yaitu post PCR. Jadi post PCR ini tujuannya adalah untuk melihat, menilai apakah produk PCR-nya sudah sesuai atau tidak, dan juga sekaligus untuk melihat berapa kopi DNA yang dihasilkan dari proses PCR. Nah, ada dua macam cara, ada dua macam metode untuk mengetahui hasil dari PCR atau post PCR ini. Ada secara kualitatif dan secara kuantitatif. Untuk kualitatif, itu kita bisa menggunakan metode elektroforesis. Jadi elektroforesis ini merupakan suatu teknik yang mengukur laju perpindahan atau pergerakan partikel bermuatan dalam suatu medan listrik. Dengan elektroforesis ini nanti kita akan tahu berapa panjang basa nukleotida yang berhasil kita isolasi ya. Biasanya dipadukan dengan standar ya yang sudah ada. Apakah betul misalnya kita mau mengisolasi gen insulin pada berapa base pair insulin tersebut, nah kemudian kita jadikan sebagai standar ya. Nanti akan dinilai dari sampel kita dibandingkan dengan standar. Untuk prinsip kerja elektroforesis ini, jadi nanti kita akan memasang sampel di suatu sumuran. Dan sampelnya adalah hasil dari PCR gitu, yang dari tub tadi kita letakkan di sumuran ini, kemudian dengan mengatur arus listrik ya berapa volt, kemudian nanti dalam sistem elektroforesis ini dengan media gel agaros yang dialiri arus listrik, kemudian akan menggerakkan ya, akan memindahkan materi PCR, hasil PCR tadi dari kutub negatif ya menuju ke kutub positif seperti itu. Lalu hasilnya adalah berupa ban ya. Nah, ini contoh hasil PCR. Jadi ini adalah marker ya, akan menilai berapa panjang basanya. Ketika kita misalnya mencari gen target itu dia berada pada panjang basa 200, maka di sini dia akan menunjukkan pada panjang sesuai dengan standarnya. Jadi kalau sudah sesuai dengan panjang 200, maka kita sudah mendapatkan gen yang kita inginkan. Artinya kita sudah bisa memverifikasi, memvalidasi benar itu adanya gen yang kita inginkan. Nah, untuk bisa membaca hasil elektroforesis yang berupa gel elektroforesis tadi, nah ini contohnya untuk running elektroforesis, kita masukkan sampel di sini yang sudah diberi dengan etidium bromida atau ETBR, kemudian kita atur voltasenya. Selanjutnya setelah dilakukan elektroforesis sampai selesai, maka hasilnya bisa dibaca di dalam UV transluminator, yaitu alat yang di dalamnya ada sinar UV yang bisa membaca ban-ban tersebut ya. Kemudian ini hasilnya bisa di print out juga ya sebagai hasil. Nah, ini contoh juga hasil elektroforesis. Jadi ini adalah ladder
ladder. Ladder ini merupakan marker ya, di mana nanti yang akan menunjukkan berapa panjang basanya yang ditargetkan. Nah, jika hasil pita DNA-nya itu jelas seperti ini, maka berarti dia spesifik ya, target gen yang didapatkan berarti spesifik ya, sudah betul ya. Nah, ada juga cara secara kuantitatif. Jadi selain kita melihat ada tidaknya gen yang kita inginkan, kita juga bisa melihat berapa kopi DNA atau gen yang sudah kita dapatkan. Itu menggunakan alat yang disebut dengan real-time PCR. Nah, dengan metode PCR ini nanti kita akan mendapatkan gen ya, hasil isolasi daripada gen tersebut yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan ya. Salah satunya adalah untuk teknik DNA rekombinan. Demikian penjelasan mengenai PCR atau polymerase chain reaction yang biasanya digunakan untuk mengisolasi gen yang kita inginkan, yang mana nantinya sebagai bahan baku untuk pembuatan produk-produk bioteknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.